Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Kita masih membahas buku Talbis Iblis, tipu daya iblis terhadap manusia. Dan pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan talbis iblis terhadap fuqaha atau ahli fikih. Sebelumnya selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis tersebut. Ibnul Jauzi mengatakan berkaitan dengan tipu daya iblis ya terhadap fuqaha atau ahli fikih. Ya, kita telah jelaskan sebelumnya bahwa iblis tidak pandang bulu, ya mulai dari kaum terpelajar sampai orang awam itu tidak lepas dari talbisnya. Karena tujuan mereka adalah menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyeret mereka kepada jalan-jalan yang bengkok atau jalan-jalan syaitan. Ibnu Jauzi mengatakan di zaman dahulu berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli fikih, di zaman dahulu ulama fikih juga adalah ahlul Quran dan hadis. Artinya mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu Quran dan hadis. Itu adalah sebutan bagi seorang yang faqih atau ya disebut ahli fikih. Ya, mereka adalah orang-orang yang menguasai Al-Quran dan hadis. Tapi kata beliau, seiring dengan pergantian zaman, keadaan semakin merosot, menurun, kemampuan semakin menurun, hingga sebahagian ya fuqaha mutaakhirin ya merasa cukup dengan dalil-dalil atau argumentasi dari Al-Qur'an dan mulai ya menyingkirkan hadis-hadis Nabi dari buku atau pembahasan fikih mereka. Mereka mengatakan cukup bagi kami mengetahui ayat-ayat hukum dari Al-Qur'anul Karim dan kami bersandar pada kitab-kitab hadis yang masyhur. Ya, seperti Sunan Abu Daud dan semisalnya, yaitu membatasinya hanya pada kutubus sittah mungkin. Ya, jadi mulai ya kemerosotan terjadi di kalangan ahli fikih. Ya, maka ya kita mengetahui dalam buku-buku usul ya, usul fikih, mereka membagi dalil-dalil syar'i menjadi 4 ya. Yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma' dan Qiyas. Dan mereka memaksudkan dari As-Sunnah adalah dalil-dalil fikih selain Quran. Jadi mereka mengkhususkan atau membatasi istilah Sunnah untuk dalil-dalil yang hanya diambil dari al-hadis. Maka dikatakan dalil sunnah.
Sementara sunnah di dalam terminologi yang lain itu mencakup semua perkara dalil-dalil wahyain, baik itu Quran maupun hadis. Itu disebut sunnah. Nah, jadi mulai ya dipisahkan antara Quran dan hadis. Ya, sementara kita tahu bahwa kedudukan sunnah itu setara dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran. Ya, dalam sisi ataupun dari sisi kekuatan istidlalnya ataupun kekuatan dalilnya. Karena dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita tahu bahwa Al-Quran memiliki derajat yang tinggi karena dia dipastikan sebagai dalil yang mutawatir. Ya, baik lafal maupun periwayatannya. Ya. Adapun sunnah, ya tentunya di sana ada hadis yang ataupun riwayat yang dhaif, ya, atau riwayat yang lemah. Antara satu hadis dengan hadis yang lainnya memiliki perbedaan ya di dalam tingkat kesahihannya. Ya, adapun ayat-ayat Al-Qur'an semuanya sama. Ya. Nah, ini yang membedakan antara keduanya, tapi di dalam istidlal keduanya memiliki kekuatan yang sama. Karena Allah mengatakan man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia sama seperti menaati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang diharamkan Nabi sama seperti apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. Nah, demikian. Nah, di samping itu, kata beliau, mereka pun mulai meremehkan perkara ini. Salah seorang dari mereka, yaitu dari ahli fikih ini, berhujjah, berdalil dengan ayat yang tidak diketahui maknanya, serta dengan hadis yang tidak diketahui sahih tidaknya. Bisa jadi dia bersandar kepada qiyas yang bertentangan dengan hadis sahih yang tidak dia ketahui, karena sedikitnya usaha di dalam mengetahui dalil. Ya, padahal hakikat fikih tak lain menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Nah, jika demikian, bagaimana mungkin ya seorang ahli fikih misalnya bisa menyimpulkan hukum dari sesuatu yang tidak dia ketahui? Ya, maka penggunaan qiyas pun dilakukan secara lebih meluas. Nah, ini kita bisa lihat dari para fuqaha dari kalangan ahlur ra'yi. Ya, yang ini berseberangan dengan fuqaha al-hadis. Ya, hingga di antara imam-imam ahli ra'yi ini ada yang hanya memiliki beberapa hadis saja atau menghafal beberapa hadis saja. Ya, dan buku hadisnya pun tidak lebih dari 100 atau 200 hadis. Nah, ini karena ya keterbatasan yang ada pada mereka. Sehingga penggunaan qiyas pun dilakukan lebih luas lagi ataupun lebih banyak lagi. Nah, keadaan ini tentunya akan menyebabkan ya terjadinya benturan antara pendapat mereka dengan hadis-hadis sahih yang ditemukan kemudian ataupun yang dimiliki oleh yang lain. Nah, kondisi ini sebagian orang mungkin dia bisa ya berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Ya. Ketika dia dapati pendapat kiasnya itu misalnya ya bertentangan dengan hadis sahih, dia ikuti hadis sahih. Seperti perkataan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika telah sahih sebuah hadis maka itulah pendapatku. Tapi sebagian orang yang diracuni pemikirannya dengan taklid, dia tidak mau merubah pendapatnya. Dan dia tetap bertaklid kepada logika atau ra'yinya. Ya, sehingga dia menolak hadis sahih tersebut. Ya, dia menolak hadis-hadis yang ya, sahih yang dimiliki oleh pihak yang lain. Nah, disinilah iblis ataupun setan melakukan perannya. Ya, menjebak manusia kepada kubangan taklid.
ya, demi mempertahankan pendapat-pendapat ataupun logika-logikanya. Nah, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan ini merupakan salah satu, ya kita katakan, penyimpangan yang besar juga yang diingatkan oleh para ulama terhadap bahaya taklid, ya, fanatik buta, ya, membabi buta mengikuti satu pendapat tanpa memiliki dasar dan alas dalil yang jelas, ya, sehingga semakin jauhlah, ya, mereka dari pendapat yang benar, ya. Nah, demikian. Dan ini merupakan menyumbang banyak, ya, bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umat, yaitu, ya, logika-logika yang berbenturan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, demikian. Ya, jadi salah satu, ya, perbuatan buruk dalam perkara ini adalah mengaitkan satu hukum dengan hadis yang tidak sahih atau tidak diketahui derajatnya. Tidak diketahui sahih atau tidaknya. Bahkan kadang-kadang hadis yang tidak ada asal-usulnya. Ya, tidak tahu dari mana dia berasal. Tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Ya. Nah, tapi dijadikan sebagai dalil dan dipegang erat oleh, ya, mereka karena itu bersesuaian dengan logika ataupun dengan pendapat mereka. Nah, ini merupakan fitnah, ya, kita katakan fitnah orang-orang yang berilmu. Ya, bagaimana mereka bisa tunduk kepada dalil, mengikuti dalil walaupun bertentangan dengan logikanya. Nah, inilah pelajaran yang dipetik, yang bisa kita petik, ya, dari para imam seperti, ya, tadi, ya, Imam Asy-Syafi'i yang punya prinsip idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah pendapatku. Itulah pendapatku, ya. Nah, demikian. Walaupun pendapat beliau misalnya bertentangan dengan hadis itu, tapi hadis sahih itu adalah pendapat beliau. Nah, demikian. Jadi untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis itu bukanlah perkara yang mudah. Perlu perangkat-perangkat ilmu hadis. Ya, mulai dari yang paling dasar mustalah hadis, ya, sampai kepada ilmu jarah dan ta'dil, ya, ilmu takhrijul hadis, sehingga kita bisa menimbang, ya, hadis itu sahih atau tidak. Ya, ini adalah kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua ahli ilmu atau penuntut ilmu. Nah, bahkan dahulu, ya, seseorang itu perlu melakukan perjalanan yang jauh, menanggung banyak keletihan untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Ya, sehingga, ya, dengan jerih payah yang hebat, kitab-kitab hadis itu dapat disusun oleh para ulama, oleh para ahli ilmu, ya. Sunnah-sunnah bisa ditetapkan ataupun dinyatakan sahih. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Bukhari, Muslim, ya, bisa mengklaim bahwa hadis-hadis yang dicantumkan di dalam bukunya adalah hadis yang sahih. Tentunya klaim ini, ya, bukan sembarang klaim, ya, telah teruji, telah diuji oleh para ulama-ulama yang lain. Bahkan para ulama-ulama tersebut bersepakat, menyepakati, menerima kesahihan hadis-hadis yang ada di dalam kedua kitab itu. Sehingga hadis yang disepakati oleh keduanya disebut muttafaqun alaih. Ini adalah istilah yang dibuat oleh para ulama atas konsensus mereka terhadap kesahihan hadis-hadis di dalam kedua kitab itu. Nah, ini bukanlah suatu hal yang mudah, ya, hingga mampu dibedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Akan tetapi orang-orang yang datang belakangan, ya, tadi, ya, dihinggapi rasa malas untuk mempelajari ilmu hadis, ya, hingga, ya, sebagian dari ahli fikih itu mengomentari hadis sahih di dalam buku karangannya dengan mengatakan tidak mungkin Rasulullah berkata demikian, hanya karena itu bertentangan dengan pendapatnya atau pendapat imamnya. Lalu dia mengatakan tidak mungkin Rasulullah berkata demikian. Hingga ada satu kaidah di kalangan, ya, kita katakan Ahnaf, ya, pengikut-pengikut mazhab Hanafi, ya, khususnya ulama mutaakhirinnya, ya, jika sebuah hadis bertentangan dengan pendapat imam, maka takwillah dia atau tolaklah.
hadis itu. Ya, bukan pendapat imam yang ditolak atau ditakwil, tapi hadis sahih yang ditolak ataupun ditakwil. Nah, sampai demikian ya, mereka mempertahankan pendapat atau logika mereka karena ya kelemahan mereka di dalam bidang hadis tersebut, sehingga merasa mustahil atau tidak mungkin ada hadis seperti itu. Ya, kondisinya sampai seperti itu ya. Nah, jadi ya, di tempat lainnya ya, sebagian ulama berargumen ya dalam satu masalah dengan menegaskan dalil kami adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian mereka bahwa Rasul berkata demikian. Bahkan dia menjadikan jawaban atas hadis sahih yang dijadikan hujah oleh lawannya dengan mengucapkan hadis ini tidak diketahui. Ya, hadis ini tidak diketahui atau majhul. Nah, karena ketidaktahuannya terhadap hadis itu, maka dikatakan dari sini tidak diketahui atau tidak populer. Ya, nah demikian. Jadi ya banyak hadis-hadis yang sahih itu dinyatakan gharib ataupun tidak populer. Sementara hadis-hadis yang tidak ada sanadnya, bahkan hadis-hadis yang maudhu dikatakan masyhur atau populer. Ya, jadi mulailah ya kita katakan kelemahan terhadap ilmu hadis ini menyerang para ahli fikih tersebut, khususnya di kalangan mutaakhirin ya, yaitu generasi yang datang belakangan ya, dan ini menyebabkan ya kita katakan banyak ya hal-hal yang bertentangan dengan sunnah yang kemudian ya diamalkan secara luas oleh manusia ya, dan ini menjadi fitnah bagi generasi yang datang belakangan. Ya, ketika hadis ini disodorkan kepada mereka, sementara sudah puluhan tahun mereka mengamalkan pendapat yang tidak ada dalilnya ataupun bertentangan dengan hadis sahih itu, mereka bingung antara menerima hadis yang baru mereka dengar atau amal yang sudah dilakukan bertahun-tahun, ya, yang sudah turun-temurun, ya, tapi tidak pernah diselidiki ataupun kita katakan dikritisi apa dalilnya. Apa dasarnya? Apakah ada hadis sahih yang melandasinya? Nah, ini menjadi fitnah bagi generasi yang datang belakangan. Ya, setan dengan mudah memperdaya mereka untuk mempertahankan pendapat-pendapat yang lemah itu. Ya, nah demikian. Maka dari itu ya para ulama ya, khususnya imam-imam madhab ya telah memberikan satu kaidah yang jelas dalam hal ini, bahwa mungkin nanti kamu akan ketemu ya hadis-hadis yang baru kamu dengar yang ternyata hadis itu sahih, bertentangan dengan amal yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Maka jangan ragu untuk memilih hadis itu dan tinggalkan pendapat kita yang bertentangan dengan hadis tersebut. Nah, ini pesan-pesan yang dengan makna yang sama dan ungkapan takbir yang berbeda dari para ulama terdahulu. Ya, misalnya Imam Abu Hanifah sendiri, ya, yang merupakan imam ahli ra'yi, ya, yang menjadi rujukan bagi ahli ra'yi dalam hal ini. Kemudian juga ulama-ulama al-hadis seperti Al-Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Ya, mereka semua membuat satu kaidah, ya, menegaskan kepada orang-orang yang akan nanti muncul belakangan, ya, generasi ya, mendatang, supaya tidak ragu memilih ataupun mengikuti hadis yang sahih dan meninggalkan pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih itu walaupun sudah diamalkan bertahun-tahun atau puluhan tahun bahkan ratusan tahun, ya. Nah demikian. Jadi ini satu hakikat realita yang harus kita ketahui. Ya, karena kita ya generasi yang datang belakangan ini ya kadang-kadang kita itu beramal ya masih sebatas dalilnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, bukan berdasar riwayat. Ya, karena begitulah kita menuntut ilmu dari kecil ya, karena kita juga mungkin terdidik dengan cara seperti itu. Itu yang kita ketahui, nggak ada yang lain. Nah, ketika kita mulai membuka wawasan kita, belajar dari sana dan dari sini, membuka kitab ini dan kitab itu, buku ini dan buku itu, kita menemukan sesuatu yang kita anggap baru. Ya, dan itu bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Nah, ini menjadi fitnah bagi kita kadang-kadang, berat untuk menerimanya.
Ya, kadang-kadang hujah yang sering dibawakan oleh manusia adalah dalam hal bertaklid ini adalah, ya, apa mungkin mereka tidak tahu? Ini sudah diamalkan oleh nenek moyang kita, oleh ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, ya. Nah, seperti ini yang dikatakan oleh apa namanya, orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasul. Kami dapat ya nenek moyang kami berada di atasnya dan kami mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami itu. Ya, nah demikian. Itu hujah orang-orang yang lemah ilmu. Ya, nah dan terfitnah ya, dengan ya kita katakan apa namanya, logika ataupun pendapat ataupun tradisi yang sudah melekat dan dilakukan turun-temurun. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah manusia. Sehingga ini mempermudah iblis dan bala tentaranya, syaitan, untuk menjauhkan mereka ya dari pendapat yang sahih atau dari kita katakan kebenaran, ya. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah, itu salah satu di antara ya talbis iblis kepada ataupun terhadap ahli fikih ataupun fuqaha atau orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang fikih. Nah, jadi kita harus membuka diri kita untuk terus belajar dan menerima kebenaran dari manapun datangnya, ya. Karena ilmu harus ya dibungkus dengan niat yang ikhlas. Ya, ilmu harus dibungkus dengan niat yang ikhlas sehingga dia bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Ya, bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Tapi jika tidak ada keikhlasan di situ, ya mungkin hawa nafsu yang akan mendominasi ilmu. Ilmu akan disetir oleh hawa nafsu. Nah, ini adalah satu kondisi yang sangat berbahaya, ya. Karena seorang yang mengikuti suatu kesesatan atau kebatilan atas dasar sesuatu yang disangkanya ilmu, ini susah dia bergeming dari kebatilan itu. Susah dia akan beranjak dari kesesatan itu. Ya, wallahu alam bisawab. Baik. Dan di antara talbis iblis, ya, selanjutnya di sini bentuk yang kedua disebutkan oleh Ibnul Jauzi terhadap fuqaha adalah menghasut mereka, itu para fuqaha itu, agar menjadikan keahlian berdebat sebagai tujuan menuntut ilmu. Ya. Kadang-kadang tafri'at di dalam kitab-kitab fikih itu memunculkan hal yang aneh-aneh. Ya. Satu ya kita katakan ihtimalat, kemungkinan yang sengaja dimunculkan hanya untuk melahirkan sebuah perdebatan. Ya, kalau begini kondisinya bagaimana? Nah, kalau begini bagaimana? Ya, yang hingga kadang-kadang memunculkan suatu hal yang kita katakan tidak masuk akal. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih. Dan kadang-kadang menyerempet kepada hal-hal yang tidak pantas untuk disebutkan. Yang ya istilahnya vulgar begitu untuk disebutkan. Tapi itu ada, ya, di dalam buku-buku fikih. Hingga ada satu riwayat yang dinisbatkan ya kepada Imam Syafi'i, ini kisah yang terjadi pada Imam Asy-Syafi'i. Pada suatu ketika Imam Asy-Syafi'i sedang duduk bersama murid-muridnya di masjid. Beliau bersandar pada sebuah tiang. Ya, tiba-tiba datanglah seorang yang memakai sorban, penampilannya oke, ya, kelihatannya meyakinkan, mendekat kepada Imam Syafi'i dan bertanya. Ya, melihat kedatangan ini, ya, orang ini dengan penampilan seperti itu, Imam Asy-Syafi'i merapikan duduknya. Beliau bangkit dari sandaran dan melayani orang ini. Orang ini ingin bertanya, datang bertanya. Apa yang dia tanya? Wahai Imam, bagaimana? Kapankah seorang yang berpuasa itu berbuka? Maka Imam Syafi'i menjawab, ya kalau matahari sudah terbenam, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Ya. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau matahari tidak terbenam? Ya, nah ini tafri'at di dalam buku fikih ya kadang-kadang seperti itu, aneh-aneh kan begitu ya. Maka apa? Imam Syafi'i tidak menjawabnya lagi dan berkata, sudah menjadi hak
bagi Imam Syafi'i, bagi ya Muhammad bin Idris untuk merebahkan kembali punggungnya ke sandaran. Artinya ya ini orang ya kita katakan yang ingin membuka satu perdebatan saja ya. Ya nanti bagaimana kalau matahari tidak terbenam? Bagaimana? Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi memang perdebatan itu memang selalu disukai ya oleh ahlul ra'yi atau ahlul kalam. Ya. Atau di dalam ilmu filsafat, debat itu adalah menu utama. Tanpa debat nggak ada ilmu filsafat. Ya, itu seperti makanan sayur tanpa garam. Seperti itulah ilmu filsafat tanpa debat. Ya, jadi yang membuat hidup ilmu filsafat itu adalah adanya materi debat. Hingga apapun diperdebatkan. Ya, apapun dijadikan bahan debat. Sampai hal-hal yang sudah ya kita katakan maklumun minad dini bid-darurah, perkara yang sudah pasti pun diperdebatkan. Ya, karena ada satu kaidah di antara mereka yaitu merelativitaskan semuanya dulu. Bahwa semua perkara mengandung benar salah. Sampai perkara-perkara yang sudah 100% benar harus nisbikan dulu hingga ya kita katakan boleh untuk diperdebatkan ataupun menjadi materi perdebatan. Kalau di dalam masalah-masalah fikih mungkin ini masih bisa diterima, artinya kan masalah fikih masalah istihadiyah. Tapi bagaimana? Bayangkan saja jika itu ada di dalam bab usuluddin, yang mana kebanyakannya adalah ijma ataupun perkara yang sudah maklum minad dini bid-darurah, perkara asasi yang nggak perlu diperdebatkan. Nah, bayangkan jika ilmu ini ya masuk ke dalam ilmu-ilmu usuluddin. Kalau ilmu-ilmu fikih mungkin ya ramailah di dalam buku-buku fikih itu perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang tidak penting ya, tidak perlu ya, mengada-ngada bahkan. Ya, tidak perlu kita sebutkan di sini karena ya terlalu aneh untuk disebutkan kadang-kadang ya. Dan kita kadang-kadang mengenyitkan kening apa materi seperti ini diperdebatkan dalam buku-buku fikih. Ya, tapi seperti itu kenyataannya. Kecuali ya beberapa buku fikih yang memang ya memiliki manhaj ataupun metode yang ya mengacu kepada metode al-hadis ya. Ya, metode al-hadis di dalam istidlal. Tapi di kalangan ahlul ra'yi ya, tafri'at di dalam buku-buku fikih itu sungguh sangat memusingkan kepala. Ya, karena kadang-kadang kita bertanya, apa mungkin perkara seperti ini dibicarakan di dalam buku fikih? Ya, sampai menyangkut kepada hal-hal yang tabu untuk disebutkan lah, ya, tabu dan kita malu untuk menyebutkannya sebenarnya. Tapi itu ada ya di dalam buku-buku fikih tersebut. Nah, jadi perdebatan itu dijadikan sebagai tujuan dan bahkan dijadikan sebagai satu menu utama di dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, menu utama dalam menuntut ilmu. Sehingga ada satu kita katakan semacam meme lah ya. Afillahi syakkun fihi qaulan gitulah. Apakah tentang Allah ada keraguan? Fihi qaulan. Ada dua pendapat. Sampai seperti itu. Artinya apa? Perkara yang sudah ijma kadang-kadang ya. Ijma'ul ummah itu masih diperdebatkan. Ya, masih diperdebatkan. Nah, seperti itu para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, tentunya ya ini ya yang sangat dihindari oleh para ulama, yaitu perdebatan ya, jidal di dalam bab agama. Ya. Kalau bisa hal-hal seperti itu dihindari. Ya, terutama di dalam bab agama ya. Dalam urusan dunia kita berdebat, ya mungkin silahkan lah ya. Karena itu tidak berkonsekuensi apapun mungkin. Ya, hanya konsekuensinya terhadap masalah dunia kita. Tapi dalam urusan agama, ya dalam urusan din, ya ini dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Nah, ini akan menjadi satu yang buruk ya bagi seorang penuntut ilmu. Maka para ulama dahulu mencela ya perdebatan ini. Bahkan di dalam hadis Nabi, ya Nabi menyarankan kita, menganjurkan kita untuk meninggalkan perdebatan. Walaupun kita berada di pihak yang benar. Ya, karena Al-Quran menyuruh kita fa in tanaza'tum fi syai'in, bukan untuk dijidalkan, tapi farudhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya.
Ya. Nah, jadi tidak ada hawa nafsu untuk berdebat. Tapi kita mencari ya pendapat yang lebih mendekati ataupun lebih tepat kepada dalil. Itu kewajiban seorang penuntut ilmu. Ya, bukan memainkan kata-kata bersilat lidah, yaitu merupakan salah satu kebiasaan dan salah satu kelihayan orang-orang munafik. Ya, alimul lisan yang disebutkan Nabi di dalam hadis. Yaitu apa? Pintar berbicara, pintar berdebat maksudnya. Ya, pintar berdebat. Yang kadang-kadang kebanyakan perdebatan ini untuk kadang-kadang ya untuk menghindari satu yang benar ataupun yang sahih. Ya. Lalu bagaimana untuk menghindari untuk ngeles istilah sekarang dari pendapat yang sahih itu? Maka cara satu-satunya adalah dengan perdebatkannya. Diperdebatkan itu. Satu yang sahih itu atau yang benar itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sedikitlah orang yang berdebat ya tujuannya untuk mencari kebenaran. Seperti Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan lawan debatku, melainkan aku ingin kebenaran itu muncul dari lisannya. Kebanyakan orang berdebat itu untuk mencari menang, gengsi, dan sebutan. Tidak mau kalah. Dia akan mempertahankan pendapatnya, bagaimanapun itu. Ya, nah seperti itu. Nah ini menang debat itu semacam suatu ya semacam pansos juga ya, panjat sosial gitu ya. Ya dia naik derajatnya, martabatnya ya karena menang debat ya. Nah demikian. Taib. Jadi ini yang harus kita hindari sebenarnya ya bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi mereka berdalih ya tengah mencari kesahihan dalil terkait suatu hukum, atau mengambil kesimpulan atas masalah yang samar, atau mengungkap alasan-alasan yang dikemukakan oleh berbagai mazhab. Nah, jadi kadang-kadang disibukkan dengan perkara-perkara seperti itu, ya, sehingga tujuan utama dari ilmu fikih itu untuk memahami syariat dan dalil, hingga dapat mengamalkannya dengan benar menjadi teralihkan. Nah, inilah buruknya ya perdebatan di dalam agama. Ya wallahu alam bisawab. Dan setan benar-benar membuat mereka itu sibuk di dalam perkara itu. Ya, sibuk dalam perkara itu dan menganggap perkara itu adalah perkara yang besar, penting ya, urgen. Ya. Nah, hingga kadang-kadang orang yang suka debat itu yang diperdebatkan itu seputar masalah itu saja. Setiap membuka pembicaraan dia buka masalah itu. Karena itu adalah materi debatnya. Dia tahu bagaimana mendebat orang dalam bab itu. Maka setiap dibuka satu pembicaraan, dibuka satu diskusi, dia selalu melontarkan masalah yang itu saja. Berkutat di masalah-masalah itu saja. Ya. Nah, diperdalam. Ya, sehingga seolah-olah syariat itu hanya itu saja, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Ya. Setiap ada dibuka satu diskusi atau dialog, dibuka masalah itu saja. Berkutat di masalah itu saja. Karena ya dia tahu bahwa itulah dia materi debatnya. Dia menguasai itu. Dia sengaja melontarkan itu ya untuk mencari kepuasan telah mengalahkan si fulan dan si fulan di dalam majelis debat. Nah, demikian. Nah, ini buruknya ya. Sehingga ya kemampuannya pun hanya sekedar itu saja, nggak ada yang lain. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini ya kita katakan keburukan dari jidal di dalam agama. Maka dari itu ya ini ya juga salah satu talbis ya iblis terhadap para penuntut ilmu ya, khususnya para penuntut ilmu yang berbicara di dalam bidang fikih, yang kadang-kadang dia terjebak kepada masalah-masalah tertentu, ya tidak keluar dari situ, ya selalu itu saja yang dibicarakan, ya dari zaman dulu sampai sekarang itu saja nggak selesai-selesai, ya dan dia terluput dari perkara-perkara yang mungkin jauh lebih penting, ya wallahu alam bisawab. Kadang-kadang orang itu ahli dalam satu masalah yang diperdebatkan ya sebut sajalah misalnya masalah sholat tarawih 11 atau 23 nggak selesai dari zaman biyen sampai sekarang, itu saja yang diperdebatkan terus
Ya sementara kita kan sudah mengetahui ada perbedaan pendapat para ulama, kemudian pendapat yang terkuat menurut kita, kan begitu ya, sudah selesai. Nggak usah terus diperpanjang sampai ya, 7 turunan, nggak selesai-selesai itu masalah. Ya, sementara orang-orang yang sibuk di dalam berkutat di dalam masalah itu ditanya tentang rukun mandi junub aja dia nggak tahu. Rukun mandi junub dia nggak tahu. Ya, nah demikian. Apa-apa yang menjadi syarat di dalam sholat dia nggak tahu. Membedakan rukun, wajib, dan syarat di dalam sholat juga nggak bisa. Tapi kalau udah membahas masalah tertentu, ya seperti laganya seperti sudah ulama besar begitu ya. Ya macam mengetahui ilmu fikih, ilmu hadis dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam masalah itu saja. Nah ini fitnah ya bagi para penuntut ilmu. Nah demikian. Maka dari itu ya menuntut ilmu itu perlu bimbingan ya. Ini ilmu bukan perkara yang bisa didapat secara otodidak. Harus ada bimbingan dari ahlinya, dari orang yang ya sudah lebih dulu melewati jalur itu ya. Nah ini adalah kita katakan penting ya bagi setiap penuntut ilmu. Bahwa ilmu agama bukan seperti ilmu dunia. Ilmu dunia kita belajar otodidak, belajar sendiri, buka sendiri, baca sendiri. Salah sendiri pun nggak jadi masalah. Paling-paling kalau masalah elektronik, paling-paling kontak kan gitu ya, kesetrum. Karena salah baca mungkin. Ya. Tapi kalau ilmu agama ini bisa sesat dan menyesatkan. Maka ya tidak seperti ilmu dunia yang bisa kita pelajari secara otodidak. Ini adalah ilmu yang mesti kita warisi dari pendahulu kita. Nah demikian. Ya harus ada yang membimbing kita ya di dalam menempuh jalur ya kita katakan ilmu ini ya sehingga lebih terarah dan lebih ya kita katakan lebih tepat arahnya ya, tidak ngawur dan tidak serabutan istilahnya ya, kadang bahas ini kadang bahas itu. Ada yang itu kemarin ya baru belajar ilmu dasar mustalah hadis, bahkan baru muqaddimah, tiba-tiba besok sudah bicara jar dan ta'dil. Nah ini kan aneh ya. Nah demikian juga orang yang bicara tentang fikih, baru kemarin ya belajar kitab fikih atau mungkin bukan kitab fikih, kitab hadis yang mengumpulkan dalil-dalil fikih. Nah besoknya dia sudah jadi mufti itu, berfatwa ini berfatwa itu, sudah mendebat ya si fulan dan si fulan. Nah ini adalah ya kita katakan kesalahan ya di dalam manhaj atau metode menuntut ilmu ya, wallahu alam bisawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli fikih. Nah, ikhwatas Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah setiap maksiat itu dapat dikategorikan tipu daya iblis dan kapan dikatakan tipu daya syaitan Ustaz? Syukron. Ya, ada saham ya, kita jawab pertanyaan ini ya. Ada saham iblis di situ. Ya. Jadi orang itu berbuat dosa, ada beberapa unsur yang membuat dia jatuh dalam dosa itu. Yang pertama tentunya dari faktor internal ya. Dari dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu. Manusia dibekali dengan hawa nafsu. Dan itu yang menjadi pagar neraka ya. Neraka dipagari dengan hawa nafsu atau hal-hal yang selaras sejalan dengan hawa nafsu. Itu pagar neraka kan begitu ya. Sehingga ya orang-orang akan berusaha untuk ya mendekatinya kan begitu ya. Nah, jadi ada faktor internal yaitu hawa nafsu manusia. Nah, kemudian ada faktor eksternal, yaitu dari luar manusia itu. Nah, inilah dia saham iblis dan bala tentaranya, syaitan ya. Ya, tentunya kita sudah bahas sebelumnya bahwa setan, iblis menggunakan jalur hawa nafsu ini untuk masuk ya ke dalam hati manusia, jiwa dan pikiran manusia ya. Nah, dari situ setan melancarkan aksinya ya, membuat
bisikan-bisikan ya, was-was ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Kenapa ia menyerang hati? Ya karena disitulah dia komandonya ya. Nah demikian. Ini faktor eksternal dari luar ya. Jadi ada dua faktor itu ya yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Faktor internal ya seperti adanya hawa nafsu, kejahilan yang dia lahir dengan membawa itu, innal insana zaluman jahula ya, punya sifat jahul ya. Ya, punya sifat kejahilan itu yang dia bawa dari lahir. Ya karena tidak ada yang datang ke dunia dengan ilmu ya. Manusia itu harus mencarinya. Dia harus menuntutnya, mengejarnya hingga dia bisa mengangkat kejahilannya. Ini faktor-faktor yang mendorong orang itu ya jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kejahilan, hawa nafsu, ditambah lagi sifat lupa, lalai, lengah. Ya, ini lupa itu tingkatan tertinggi adalah ghaflah. Ya, dia lengah ya, selalu lupa kan begitu ya. Nah, selalu lupa atau selalu melupakan, ini faktor-faktor internal. Ya, faktor eksternal ya pertama ya dari musuh kita abadi yaitu iblis ya. Kemudian mungkin iblis meminjam lisan manusia untuk menyampaikan syubhatnya, bisikannya ya. Ada orang yang jatuh dalam maksiat karena teman-temannya ya. Ya, itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ya. Ya, ternyata dia disesatkan oleh apa? Si fulan dan si fulan, walaqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Ya. Ketika dia menyesali, kenapa aku jadikan si fulan sebagai teman dekatku? Ya, dia telah menyesatkanku dari zikr, dari Quran dan Sunnah. Ini faktor eksternal. Ya, mereka juga mungkin direkrut oleh iblis jadi pasukannya, ya, untuk merusak sesama manusia. Ya, nah demikian. Karena itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, nah demikian. Jadi itu faktor-faktor yang membuat ya kita ya manusia ini jatuh dalam dosa dan maksiat. Ada di sana saham iblis juga ya. Nah, dan tentunya bala tentaranya itu para setan-setan ya dari kalangan jin maupun manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya tugas kita ya menangani semua itu. Kejahilan harus ditangani, hawa nafsu harus dikendalikan, ya mewaspadai musuh-musuh, baik itu dari kalangan yang tidak terlihat yaitu jin, ya. Nah, musuh kita iblis dan setan-setan ya. Kemudian juga dari kalangan manusia sendiri ya. Nah, demikian. Itu yang harus kita waspadai ya supaya kita tidak mudah ya jatuh dalam dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan keluarga yang masih mengamalkan bid'ah seperti salawatan bid'ah bahkan mengandung kesyirikan? Apakah kita lebih baik diam atau berdebat dengan keluarga tersebut? Mohon nasihat Ustaz. Syukran. Ya, kalau berdebat jangan ya. Ya, hindari perdebatan. Karena itu kadang-kadang membuat hati berjauhan, menimbulkan permusuhan, kedengkian, ya. Hati menjadi keras, ya. Nah, boleh jadi itu akan berdampak balik kepada kita. Banyak orang yang suka berdebat akhirnya dia mengikuti pendapat yang dipilih ataupun dijalani oleh lawannya. Nah demikian, karena perdebatan itu ya akhirnya dia curiga ataupun tidak yakin terhadap pendapatnya sendiri dan dia mulai melirik pendapat yang berseberangan dengannya. Itu situlah masuk setan ya dalam hati kita. Banyak seperti itu. Dia debat ya orang-orang ahlul batil ya karena ya ini fitnah bagi penuntut ilmu. Akhirnya apa? Dia terpesona juga ya karena di dalam majelis debat itu syaitan menghiasi kebatilan itu seolah-olah benar. Itu di majelis debat. Ya hati-hati dengan perdebatan. Hingga akhirnya kita katakan di luar majelis debat itu kita menjadi terpesona ya.
Dengan pendapat itu ya, dalam hati kita mulailah berbicara. Benar juga kata si fulan itu. Ya, ada dalilnya juga, ya. Mulailah melemah hati kita, ya, dan akhirnya kita meninggalkan pendapat kita sendiri yang itu benar, ya. Dan kita melirik pendapat yang lain yang itu salah. Karena perdebatan, itu bahayanya debat. Maka dalam hal seperti ini, ya, kondisi seperti ini, hindari debat. Sampaikan nasihat, tidak perlu berdebat. Ya, nasihat sampaikan, ya, tentunya dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Ajaklah manusia kepada agama Allah ini dengan apa? Dengan cara yang hikmah, ya, dan dengan pengajaran yang baik, ya. Nah, demikian. Ajak dia kepada ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, belajar, ya, dan tidak usah meladeni perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sibuk dengan, ya, hal itu, ya. Nah, sementara, ya, tugas kita kan bukan hanya mendebat dia. Kita juga masih menuntut ilmu, masih banyak yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari, ya, karena kita terjebak di dalam debat, hingga kita nggak keluar dari situ. Banyak orang yang seperti itu. Sehingga dia terabaikan, ya, terlalaikan dari menuntut ilmu. Padahal awalnya dia terperangkap, ya. Masalahnya sebenarnya adalah dia terperangkap di dalam materi debat itu ataupun di dalam majelis debat itu. Ya kan, kalau di dalam perdebatan, kalau nggak menang itu kan nggak puas. Kalau nggak bisa menundukkan lawan debat, biasanya nggak puas. Sehingga akhirnya apa? Wah, buka lagi referensi, tok dalam masalah itu aja. Ya, nah, buka lagi, sibuk dengan berkutat di dalam masalah itu, yang pada akhirnya ujung-ujungnya lawan debat juga tidak menerima perkataan kita. Ya, nah, ya, dan seperti itu. Jadi ya, dihindari, ya, bagi para penuntut ilmu, ya, kita katakan perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat itu, atau dalam istilahnya disebut debat kusir, ya. Ya, nah, demikian. Maka camkan benar-benar sabda Nabi SAW bahwa Nabi menjamin istana di bagian tengah surga, ya rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya terakhir di kesempatan ini dari Pak Nur Kholis di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar akal dan pikiran sangat diunggulkan dalam Islam? Karena ada orang mengatakan bahwa akal lebih dulu dipakai setelah Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan agama Islam. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya. Perkataan itu ada orang yang tidak mengerti kedudukan akal sebenarnya. Untuk apa akal diciptakan? Ya, untuk apa akal diciptakan? Dia nggak mengerti akal itu diciptakan untuk apa. Ya, Allah menciptakan akal pada manusia sebagai suatu kehormatan dan kemuliaan atas Bani Adam, agar mereka bisa memahami apa yang Allah perintahkan. Ya, memahami apa yang Allah perintahkan, mengerti apa yang Allah mau dan apa yang Allah tidak mau. Apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Yang itu tertuang di dalam dua wahyu, yaitu Quran dan hadis. Itulah tugas akal. Bukan menjadi rival ataupun lawan, ya, di samping wahyu gitu. Nah, bahkan dilebihkan gitu. Ya, didahulukan akal dulu baru melihat wahyu gitu. Yang terjadi nantinya adalah akal menentang wahyu. Dan itu yang terjadi pada ahlul ra'i, ahlul kalam, dan ahli filsafat, dan lain-lain sebagainya. Yang mendewakan, mengagungkan akal, ya, tidak meletakkannya pada tempatnya. Ya, tentunya kita perlu akal di dalam beragama. Untuk apa? Untuk berpikir. Dan Allah perintahkan kita untuk berpikir. Supaya kita menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dari mana ucapan itu keluar? Ya, dari akal yang berpikir. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, tidaklah Engkau turunkan syariat ini tanpa makna, tanpa faedah, tanpa maslahat. Bahkan sebaliknya, syariat ini Allah turunkan untuk maslahat manusia dan menghindarkan mereka dari mudarat.
Ya, nah itu fungsi akal ya yang sebenarnya. Allah memuji orang-orang yang berpikir, ulul albab, ulul nuha, ya, dan orang-orang yang ahli dzikir, ya, orang yang berpikir, orang yang senantiasa ingat, orang yang senantiasa bertafakur. Allah puji itu dalam Al-Quran karena mereka menggunakan itu untuk mengetahui, memahami, ya, kehendak Rabbul Alamin, terutama kehendak syar'i, bukan hanya kehendak kauni, ya. Ada dua kehendak, ada dua iradah, iradah kauniyah, ada iradah syariah. Ya, kedua-duanya harus dipahami dengan akal. Ya, memahami iradah kauniyah, ya itu dengan akal juga. Coba lihat siru fil ard, ya berjalan di muka bumi. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu kan ayat-ayat kita katakan iradah kauniyah Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Ya, dan itu perlu akal yang tajam untuk dapat memahaminya. Begitu juga iradah syariah lebih-lebih lagi, ya. Nah, itu harus dipahami ya dengan akal yang tajam juga, ya, yang berpikir, ya, yang bertafakur dan tadabbur. Oleh karena itu Al-Qur'an diturunkan untuk ditadabburi. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal tentunya, ya. Nah, demikian. Orang yang mau menggunakan akalnya. Bukan menjadi rival ataupun lawan bagi syariat itu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.